karena dia kan sama-sama mau juga ya. Jadi banyak banget sih netizen yang menyudutkan bahwa oh maskapai A ini banyak ini ya oknum-oknum. Kalau di Super Airjet gitu nggak Kak? Jadi hari ini siap-siap saya akan membawa Anda melayang terbang ke angkasa. Apalagi sekarang kita udah bisa liburan-liburan, udah bisa pergi kemana-mana. Karena tamu saya hari ini adalah seorang pramugari cantik. Ada Teteh Putri. Kumaha Teh? Gampang, Mbak. Gampang banget, alhamdulillah. Teteh Putri dari mana kemarin? Jalan-jalan. Kemana? Cakep? Enggak ya? Kita lagi pantun jalan-jalan cakep gitu. Gak ada lanjutan ya, Mbak? Gak ada lanjutan ya. Jadi ini adalah Teteh Putri ya. Kak Putri aja aku manggilnya ya. Kak Putri ini seorang pramugari. Coba kalau dilihat gitu ya. Ini seragamnya seragam baru ya dari Super Airjet. Bener ya Kak? Bukan Airjet ya? Bilangnya apa sih? Super Airjet. Super Airjet gitu. Jadi nggak boleh air ya. Super Airjet. Mohon maaf saya ini bahasa Inggrisnya itu dulu belajarnya agak sedikit kesunda-sundaan juga. Jadi kurang lancar gitu ya. Mix ya jadi. Mix jadinya gitu ya. Sunglish bilangnya Kak. Sunglish. Sunda English. Nah. Jadi ya Sobat Kompas TV kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Putri ini. Kak, gimana kabarnya sekarang makin banyak ini terbang-terbangnya nggak? Kan udah mulai PPKM udah level 1 nih. Kayaknya udah sekarang orang juga udah banyak banget yang liburan. Betulkah seperti itu kenyataannya? Betul. Sekarang udah penuh ya, Mbak, karena Lagi antigen. ya? Dia udah nggak pakai antigen. Jadi membuat orang-orang itu bersemangat. Soalnya kan rata-rata orang males antigen. Bener, rata-rata tuh orang pengennya liburan tapi nggak pakai dicolok. Betul. Ya, coloknya pas lagi liburan aja. Nggak maksudnya nih kalau baterainya habis kan harus dicolok chargernya gitu loh maksudnya ya. Dulu ya kalau masih kecil kan nanti cita-citanya mau jadi apa? Dokter, mau jadi pilot, mau jadi pramugari. Apakah kamu adalah satu di antara sekian banyak orang yang memang dari kecil pengen jadi pramugari? Sebenarnya kalau dari kecil itu aku mau jadi kasir, Mbak. Hah? Kasir. Seriusan? Kasir? Kasir dulu. Oke. Karena mungkin keseringan main ini ya, apa kasir-kasiran itu loh. Kasir-kasiran. Oh, dulu nggak main ayah-ayah mamahan sih ya. Jadi pengen jadi kasir. Kalau anak-anak zaman sekarang mainnya kan sama mama papa. Jadi mau jadi mama ya. Iya, mau jadi ibu rumah tangga gitu, pengen jadi kasir. Terus akhirnya apa yang ngebuat pengen jadi pramugari? Akhirnya waktu itu aku SMP itu naik pesawat nih. Oh, dilihat menarik juga ya pramugari, dari mulai kerjanya, terus dia bisa keliling-keliling gratis sambil kerja. Dari situlah aku mulai ini, Mbak. Jadi berubah, aku jadi cita-citanya jadi berubah jadi mau jadi pramugari. Tapi orang tua saat itu mendukung nggak? Awalnya sih nggak setuju ya, karena was-wasnya itu loh, takutnya jatuh. Cuman kan jatuh bisa di mana aja ya, Mbak. Bener, nggak harus di jatuh bangun juga bisa mengejarmu ya kan. Lama-lama aku jelasin tuh, Mbak, maksudnya takdir udah di mana aja kan. Akhirnya dia setuju, mulailah coba-coba jadi daftar ke maskapai. Oh gitu. Tapi kalau jadi pramugari tuh, maaf nih, kan aku benar-benar nggak tahu ya. Ada sekolahnya nggak sih? Kan kalau pilot, setahu aku memang ada sekolahnya kan. Kalau pramugari ada sekolahnya atau pelatihan? Untuk sekolahnya sebenarnya ada, cuman nggak diwajibin dari maskapainya bahwa kita harus sekolah dulu nih. Sebenarnya kalau kita masuk itu kita di training dulu. Banyak sih tesnya, dari mulai tinggi badan, berat badan, terus banyak juga wawancara seperti itu, sampai nanti kita ada tes kesehatan juga di akhir nanti interviewnya. Tapi harus cantik dan ganteng nggak sih menjadi pramugari dan pramugara? Enggak sih, enggak ada persyaratan yang harus cantik dan ganteng. Tapi semuanya cantik dan ganteng gitu loh, dan itu bener ya nggak sih? Pasti mungkin sahabat Kompas TV juga setuju gitu loh. Kalau ngeliat pramugari tuh rasa ingin memiliki gitu ya. Kalau bisa gitu ya, karena cantik dan ganteng gitu. Tapi jujur deh Kak, kan aku pernah lihat ada video gitu ya di beberapa media sosial yang ada pramugari, tapi ini luar negeri nih gitu ya. Dia tuh begitu penumpangnya keluar tuh kata hatinya, jangan datang lagi, udah gitu mudah-mudahan Anda nggak selamat kayak gitu ya. Itu gimana sih cara menyembunyikannya, karena kan yang namanya penumpang pesawat itu kan nggak semuanya cuek atau baik ya, pasti ada yang istilahnya resek gitu. Sebenarnya saat kita ganti seragam tuh udah feelsnya udah berubah gitu loh. Mau nggak mau kita lagi sedih, kita lagi emosi, mau nggak mau kan kita nggak mungkin dong dilihat depan penumpang kita emosi, kita sedih. Selalu harus tersenyum depan
penumpang walaupun keadaannya lagi nggak baik-baik. Jadi cara menghadapinya sebenarnya dari dirinya sendiri sih. Rata-rata yang udah ganti seragam tuh pasti dia udah berubah, mau dia lagi sedih atau dia lagi emosi. Tapi pernah nggak kamu punya satu cerita gitu mungkin selama jadi pramugari, entah kamu lagi sedih kah atau patah hati atau mungkin lagi kenapa gitu, kamu harus menyembunyikan semua itu? Putus cinta kali ya. Itu kayaknya udah semua orang rata-rata putus Sama cinta. gitu ya, putus cinta terus nggak bisa nangis depan penumpang. Atau pernah nggak cinlok sama penumpang? Cinlok nggak pernah sih. Masa sih? Nggak pernah? Tapi bisa nggak? Atau ada nggak temen yang mungkin kayak sama penumpang, ya namanya juga kita nggak tahu jodoh ya, kita jodoh tuh bisa di mana aja gitu, di pesawat gitu, tiba-tiba lagi kayak mohon maaf Pak, ada yang jatuh nih gitu. Apa jatuh apa Pak? Jatuh cinta sama Bapak gitu ya? Nggak ya, nggak ada gitu ya? Banyak sih sebenarnya, ada yang sampai nikah juga gitu loh, ketemu di pesawat. Cuman rata-rata paling pacaran, sampai pacaran. Cuman kalau untuk batas nikah lumayan banyak juga. Oh banyak juga berarti yang sampai maksudnya menikah dengan penumpangnya gitu saat itu gitu ya. Tapi ini aku pernah dengar satu hal nih gitu ya. Kalau aku salah tolong dikoreksi. Jadi mungkin apakah benar gitu. Katanya nih yang namanya kalau jadi pramugari, kalau mau ikut terbang itu harus baik-baik sama pilotnya, karena pilotnya katanya yang memilih siapa sih pramugari yang hari itu ikut terbang gitu. Apakah betul itu Kak? Aku sering dengar juga sih dari netizen, cuman aku nggak ngerti netizen. Aku netizennya berarti. Termasuk ya berarti. Termasuk ya, karena kan kita nggak tahu. Tapi apakah betul sih Kak? Sebenarnya aku juga bingung sih mereka tuh dapat info itu dari mana gitu loh. Karena selama aku terbang ini nggak ada yang nentuin dari pilotnya itu. Pilot pun ditentuin oleh schedule. Jadi ada schedule yang nentuin schedule kita kemana. Terus libur kita kapan tuh ada schedule-nya yang nentuin. Nggak ada kita harus pacaran dulu sama pilot atau dekat dulu sama pilot baru kita dapat schedule. Aku nggak pernah pacaran sama pilot, terbang-terbang aja gitu loh. Sesuatu gitu ya Kak. Jadi berarti itu salah gitu ya Kak. Tidak selamanya gitu. Istilahnya tuh gimana ya? Kalau kita mau terbang harus izin enggak dong ya? Karena memang udah ada schedule masing-masing gitu. Selama kamu bekerja gitu Kak, pernah ada penumpang yang ribut kan pasti atau rewel, tapi sampai serewel apa sih? Kayaknya tahu juga deh semua netizen itu kalau buat yang rewel, pintu belum dibuka itu semuanya udah berdiri. Dia udah ambil ada ya kemarin iya. Di TikTok ada ibu-ibu yang ribut sama penumpang nih tapi gitu. Karena jadi penumpangnya udah berdiri, apa kayaknya dia dari belakang langsung ke depan, ada ibu-ibu yang bilang sabar aja, tapi malah jadi ribut. Nah itu gimana Kak kalau nanggepin penumpang yang kayak gitu tuh? Sebenarnya banyak juga sih, pesawat itu belum berhenti, kan peraturannya itu pesawat sudah berhenti, pintu udah dibuka, baru di announcement untuk berdiri dan keluar dari pesawat. Sebenarnya cara nanggepinnya itu tergantung dari kitanya juga sih. Ada yang harusnya itu emang harus ditegur gitu loh, karena membahayakan diri dia juga kan. Kalau dianya berbahaya, kita juga kena dari perusahaannya gitu. Ini mungkin lagi rame banget, mungkin juga karena ada media sosial gitu ya sekarang. Yang terakhir yang paling rame ada perselingkuhan, asik. Aku tuh kalau ngomongin perselingkuhan tuh kayak ampun, aku tuh gosip banget malah jadinya gitu. Antara pilot dengan pramugari. Kalau sebelumnya yang juga ramai yang aku tahu adalah antar sesama, maksudnya pramugari dan pramugara gitu ya. Itu memang banyak gak sih Kak kejadian-kejadian seperti itu? Sejauh ini ya aku nggak pernah nemu sih, mungkin ada ya, cuman kita nggak bisa nyudutin juga sih kayak pekerjaan dia apa, perusahaannya apa, kita nggak bisa jodotin karena dia kan sama-sama mau juga ya dari diri sendiri gitu loh. Lagian di perusahaan nggak ada peraturannya kita harus mau nih sama pilot baru kita bisa terbang gitu loh Mbak. Jadi banyak banget sih netizen yang menyudutkan bahwa oh maskapai A ini banyak ini ya oknum-oknum. Tapi kita nggak bisa nyalahin sih karena maaf ya bukan di profesi pramugari aja gitu loh, mungkin di profesi yang lain juga sama-sama ada, cuman karena mungkin kita disorot jadi viral lah itu masalah yang kemarin. Tapi kalau Kakak pasti kan kadang-kadang namanya netizen gitu ya akan berpikir sama gitu, kadang-kadang mereka langsung mengelompokkan semua pramugari sama lah pasti begitu semuanya gitu, atau semua pilot sama lah gitu karena udah ada kejadian itu gitu ya. Nah kalau kamu nanggepin yang seperti itu gimana Kak? Banyak juga sih sebenarnya yang omongan-omongan pasti mau ya sama pilot sama itu. Kita pun nggak bisa nyalahin ya sebenarnya karena mereka mungkin ada hubungan entah sebelum mereka masuk perusahaan entah mereka di luar pekerjaan gitu loh. Itu kalau ngomongin sama-sama profesi, dalam arti kata sama-sama satu lingkup lah ya Kak.
Kalau misalkan penumpang sendiri, ada nggak sih yang nakal-nakal Kak? Ya apa ya istilahnya tuh coba-coba lah gitu loh. Selebihnya nggak ada sih, karena mereka juga nggak berani ya depan banyak orang macem-macem gitu loh. Paling yang nakal-nakal itu yang buat kita kesel tuh foto tiba-tiba. Sebenarnya boleh sih dia minta foto, cuman yang kesel tuh foto tiba-tiba gitu loh. Kitanya lagi Jalan gitu. lagi jalan tanpa ada izin gitu loh. Sebenarnya kalau dia izin baik-baik minta foto juga kita nggak ngelarang gitu loh. Oke, tolong di note ya. Berarti kita nggak boleh juga ya sembarangan foto Betul. pramugari atau pramugara tanpa seizin. Jadi lebih baik ya izin. Izin dulu. Tapi sebagai pramugari kan juga kadang-kadang adalah orang yang ngelihatnya tuh ya itu tadi ya Kak Putri ya. Sedikit negatif gitu. Negatif dalam arti kata pramugari nih istilahnya bisa nih gitu. Nah kalau kakak nanggepin kata-kata seperti itu gitu atau mungkin entah ya namanya juga tetangga-tetangga gitu yang mulutnya agak-agak kayak Omongan netizen. tetangga ya. Nah omongan netizen gitu kan gimana tuh kan nanggepinnya? Sebenarnya agak risih juga ya sama yang orang-orang itu nanggepin tapi nggak tahu sebenarnya ceritanya itu dari mana gitu loh, ranah awalnya itu dari mana. Cuman aku orangnya ya udahlah gitu loh. Karena kasihan juga sih orang-orang tuh ya banyak yang tulang punggung keluarga kan kita nggak tahu ya Mbak. Jadi pikiran orang tuh udah negatif gitu. Selalu gitu gitu ya mungkin karena terlalu banyak kurang-kurangnya lihat media sosial gitu. Kak tapi aku penasaran deh, aku selalu pengen banget nyobain jadi pramugari ketika di announce. Nah kakak coba dong announce cuma gini aja, maksudnya kayak selamat datang gitu kan ya, selamat datang bapak ibu gitu di di maskapai gitu terus selamat datang di kode konten dewasa gitu kan. Boleh Kak Putri ya dikit boleh kan? Boleh ya, boleh. Oke, boleh semuanya. Boleh dong. Selamat pagi tamu super yang terhormat, selamat datang di kode konten dewasa. Saat ini kita akan terbang, maunya kemana Mbak? Ke hatimu. Ke hatimu ya? Iya, ke hatimu. Seperti itu. Ke hatimu dengan, tiba-tiba lupa ini. Tiba-tiba lupa ya. Jangan lupa dikencangkan sabuk pengaman Anda, karena kalau tidak kencang nanti saya yang kencengin. Modus gimana? Jadi lebih ke modus ya, kayak gitu ya. Cuman pengen banget gitu loh Kak, karena nah kalau misalkan pramugari kan juga harus itu tuh Kak, apa namanya? Safety demo ya. Iya, safety demo gitu Kak. Coba Kak ceritanya safety demonya masang ini bantal ke kepala gitu Kak. Gimana tuh Kak caranya? Kan harus cantik gitu ya. Penasaran lah aku belajar nih gimana. Tamu super yang terhormat, silakan kencangkan sabuk pengaman seperti ini, kemudian untuk mengeratkannya seperti ini dan tarik talinya. Untuk bantalannya silakan dikembalikan ke kursinya masing-masing dan digunakan setelah mendarat. Terima Wah, kasih. luar biasa. Boleh tolong penonton bayaran saya tepuk tangan? Ya, biasa begitu ya namanya penonton cuma pengen nonton aja tapi nggak mau tepuk tangan gitu ya Kak ya. Gaya kode dong, jangan hostnya nggak usah. Gimana? Nggak, tapi kalau salah juga mohon maaf. Ini saya netizen, saya ini netizen ya Kak ya. Katanya kalau jadi pramugari itu ada juga pelatihannya ya Kak. Bener-bener ke hutan gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit ya, namanya pesawat kan kalau kita lihat buku, jujur aja Kak, saya nggak pernah tuh mau baca buku panduannya itu. Kenapa? Karena udah takut duluan kan jadinya. Aduh, nanti Sugesti ya jadinya. Sugesti kan? Aduh, nanti kalau mendarat mendadak nggak lucu nih gitu. Atau aduh kalau mendarat di air bagaimana nih gitu. Ya itu pelatihannya gimana Kak? Supaya kan nanti Kakak jadi pramugari kan harus yang menolong semuanya nih gitu. Itu pelatihannya kayak mana Kak? Sebenarnya ada beberapa maskapai yang emang pelatihannya harus ke hutan juga. Oh, ada berarti beberapa bener ya kalau itu berarti betul. bukan netizen nih ya. Oh, ini Itu bener berarti netizen ya. Heeh. Ada juga yang nggak ke hutan, cuman emang setiap maskapai itu pasti ada pelatihan safety-nya seperti memadamkan api, cara melahirkan pun kita diajarkan gitu loh. Serius, Iya, Kak? iya. Cara melahirkan juga diajarin. Karena takutnya mungkin lagi di atas terus nggak ada dokter gitu ya. Masa dia lahirin sendiri ya? Nggak mungkin. Nggak kan? mungkin, nanti pramugarinya bingung. Terus jadinya nggak bisa lahir, gimana tuh anaknya? Jadi sampai pelatihan melahirkan juga. Oh, jadi sampai harus segitunya ya Kak. Tapi kalau buat Kak Putri yang paling challenging apa? Kita ada pelatihan untuk pendaratan darurat di darat dan juga pelatihan pendaratan darurat di air. Kita real langsung ada kolamnya nih, kita dari pesawat mock up namanya. Jadi evakuasi mengeluarkan penumpang dalam waktu 90 detik. Dalam waktu 90 detik. 90 detik. Saya mau udah kayak
kita pasrahkan. Baik para penumpang, kita pasrahkan Gimana kepada nanti Tuhan aja Yang ya. Maha Esa, bagaimana dengan dosa masing-masing kita tanggung. Mungkin kalau aku udah gitu ya, kayak kita boleh gimana. Berarti kalau pramugari kan harus menahan semua itu ya, Kak ya. Sama lah kalau kita ngelihat mohon maaf untuk pesawat-pesawat yang hilang gitu ya waktu itu. Pastikan rasanya I Love You 3000 itu waktu itu ya ada. Iya. Itu salah satu cerita dari pramugari gitu ya, salah satu maskapai yang dia nulis I Love You 3000 ya, pokoknya dari ketinggian. Itu dan ternyata pesawatnya benar-benar hilang. Kamu kalau lagi itu apa sih ketakutan terbesar kamu ketika kamu lagi terbang? Tapi jujur ya, aku tuh lebih takut jadi penumpang. Karena mungkin lihat langsung kali ya, lihat langsung ke jendela. Kalau kita udah duty itu, ya sebenarnya rasa takut sih. Cuman lebih ke mikirnya, aku harus selamatin dulu penumpang nih, baru selamatin diri sendiri gitu. Ih, luar biasa. Berarti, ya tepuk tangan dong. Jangan ragu-ragu, cuma hostnya aja yang tepuk tangan ya. Bahwa ternyata pramugara, pilot pun itu juga sebuah profesi yang nggak bisa kita sepelekan gitu kan, bahwa ternyata berarti ya istilahnya nih yang pernah saya dengar juga yang namanya pilot, kalau sampai kenapa pesawatnya ada penumpang yang anggapannya harus kehilangan nyawa, pilotnya pun juga harus kehilangan nyawa. Betul. Karena kalau nggak dia akan masuk ke pengadilan, setahu aku seperti. Kok bisa? Bener kan aku? Aku bukan Iya, netizen, netizen bukan, mau saya. boleh ya. Terima kasih ya. Ya namanya juga cari tahu karena aku pengen tahu gitu. Karena kan banyak juga cita-cita tentang pesawat gitu ya Kak, tentang pilot dan lain-lain gitu. Kalau kita perhatiin dari tadi Kak Putri gitu, mungkin banyak sahabat Kompas TV juga yang nanya gitu, kita berdua nggak aus? Boleh loh Kak diminum. Nggak ditawarin gitu soalnya. Iya ya, mohon maaf aku ditawarin ya. Boleh Kak? Ini kebetulan kita ada keripik singkong ya. Kita lagi menunggu banyak produk-produk yang masuk ya. Ini ada makaroni juga agak pedes kayak mulut tetangga, kayak netizen. Nah ini boleh dicoba Kak. Bismillah. Enak banget. Beneran. Kak coba Kak, minum Kak. Kan kalau di pesawat kagak ada keripik singkong. Ada dong. Ada ya. Mohon maaf nih Kak. Saya belum pernah nih naik pesawat ada keripik singkongnya, ada makaroni pedas, ada sirup gitu. Tapi sekarang di pesawat udah boleh jualan ini nggak sih Kak? Untuk saat Udah ini, boleh makan minum belum sih? Oh boleh makan. Oh, udah boleh. Udah ada jualan lagi. Untuk jualannya kita belum tersedia sih, mungkin coming soon ya. Oh, berarti akan segera. Sekarang ini kalau dari Super Airjet sendiri ke penerbangan kemana yang lagi paling rame? Selain Bali. Udah kalau Bali pasti kamu akan jawab Bali. Selain Bali. Udah tahu jawabannya. Udah tahu jawabannya soalnya selain Bali deh Kak. Sebenarnya sekarang tiap kota udah mulai rame sih, selalu penuh. Kota-kotanya paling Medan, itu Medan pasti penuh. Medan, Pontianak, Jogja itu pasti penuh. Rute-rute yang pasti penuh itu mereka. Kalau Kakak sendiri sukanya paling seneng kalau tiba-tiba udah dapet jadwal terbang kemana? Sudah tahu dong jawabannya. Bali. Udah tahu kan jawabannya, semua juga sama gitu, pasti ke Bali. Ini berarti Super Airjet itu penerbangannya lokal semua ya Kak? Lokal. Lokal semua. Sampai Lombok ada? Sampai Lombok ada. Berarti benar-benar ada ya. Terjauh di mana Kak? Kalau Super Airjet? Terjauh di Medan. Medan. Terjauh, oke. Tapi Super Airjet itu punya siapa sih Kak sebenarnya? Ini mungkin biar pada tahu juga gitu ya kan sahabat Kompas, karena jujur jadi kemarin aku lagi nyari-nyari tiket Super Airjet gitu kan. Ya aku sih nyari tahu. Kan di sini pura-pura nggak tahu. Boleh kasih tahu nggak Kak? Biar dikasih tahu ya. Biar kasih tahu biar sahabat Kompas TV juga tahu gitu. Sebenarnya ini kelompok siapa atau grupnya mana atau berdiri sendiri Super Airjet atau di mana Kak? Sebenarnya banyak banget orang yang tanya sih, Mbak, apakah Super Airjet itu satu grup dengan A, ya? B, Nah, sebenarnya nggak ada satu grup, cuman kita kerjasama sama pihak A. Jadi orang beranggapan kita satu grup karena ground staff dan yang handlingnya itu satu perusahaan sama A itu gitu. Jadi kita nggak ada satu Boleh grup, sebutin nggak cuman sih? kerjasama. Oh boleh sebutin Kak, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, perusahaan apa yang kerjasama itu? Lion Group. Oh Lion Group. Oh jadi hanya kerjasama tapi Betul. bukan di dalam Lion Group gitu ya? Pemegangnya juga beda orang. Oke, jadi memang cuma kerjasama dengan pihak Lion Group Betul. aja. Ini kan Super Airjet, jujur aku kemarin sempat kayak gini nih, ini pasti mahal. Bener nggak sih? Karena dari looknya, kan looknya tuh looks banget menurut aku ya. Dari segi tampilan pramugarinya aja, juga seragamnya aja udah bagus banget nih. Kata punya julukan ya Kak?
Coba, apakah tahu jawabannya? Nah itu saya nanya ke kakak. Sekarang nggak tahu ya? Iya, supaya saya nggak tahu gitu kak, biar kakak yang jelasin. Supaya itu dikenal dengan milenial. Milenial. Oh, jadi kenapa dibilangnya milenial banget? Kan milenial kadang-kadang mungkin belum pada bekerja banget nih. Yang harusnya kan disasar ini adalah yang memang sudah bekerja dan punya banyak uang supaya keluar kota liburan gitu kak. Kenapa harus menyasar milenial kak? Karena kita berbeda dari yang lain. Dari mulai seragamnya, orang lain kan pakai rok nih. Kita temanya pakai celana karena untuk energik dan juga gesit gitu loh. Jadi kenapa kita dianggap milenial? Berbeda dari yang lain, dari sepatu modern lah gitu ya, sepatunya aja enak sepatu banget. Sepatu Jadi cat. kita nggak usah ribet nih ganti dulu kan, kalau pakai heels itu kita harus ganti di pesawat. Boleh tunjukin sepatunya tuh kak, boleh kasih lihat sepatunya ke mana tuh, tengah-tengah kelihatan nggak tuh sepatunya? Cats biasa sih. Sepatunya Cats biasa tuh. Elah, mulus bener kak, yuk bisa. Udah segitu aja, udah cukup. Cukup? Iya baik. Nah Kak Putri ini kan dibilangnya milenial gitu. Sebenarnya apa yang ngebuat Kak Putri mau masuk di Super Airjet ini karena pesawatnya milenial atau memang karena kamu cinta dengan profesi kamu sebagai pramugari? Betul, karena cinta jadi masuk Super Agent nih. Ditambah Super Agent kan temanya milenial ya. Banyak juga teman-teman aku yang masuk Super Agent. Jadi ada temen di Super Airjet gitu. Oke. Terus temanya milenial itu buat kita asik kerja gitu loh. Gak ribet kita harus buat rambut ini. Terus gak ribet kita harus pakai heels, gak ribet kita harus pakai rok juga. Oke. Jadi membantu juga sih seragam ini. Ini seragamnya udah jual nggak sih? Emang bagus seragamnya, bener loh. Oh, mau beli ya? Lebih ke pengen pakai gitu ya, ya kan? Boleh berdiri nggak kak? Mungkin pada pengen lihat nih seperti apa, boleh ya kak? Boleh dong. Ya saya sih nggak usah berdiri karena saya nggak pakai seragamnya, Super Airjet, oke. Salam Prosper. Apakah Itu tema dari Spaja itu salam Prosper. salam Prosper. prosper? Betul. Prosper itu kalau nggak salah limpah banyak rezeki ya, prosper. Prosperity kan? Prosper, ya. Dari limpah banyak prosperity kan rezeki. maksudnya. Oh, bagus juga tuh kak. Jadi prosper. Salam Prosper. itu akan disebutkan setiap mau terbang atau kapan Biar semangat disebutinnya? kita, biar semangat. Oh. Waktu briefing kita sebut salam Prosper. Kalau ke penumpang enggak ya? Enggak. Terus saya mau ke penumpang, salam prosper supaya mereka naik Kaget lagi. juga dia. Oh, iya. Kenapa bang? Kenapa bang? Enggak, saya pengen aja dimatiin biar saya tetap semangat gitu ya kak. Jadi namanya salam prosper. Terus ada kodenya apa? IU apa kak? IU, iya betul. IU itu singkatan dari apa kak? Bukan IU bukan. Bukan. Apa tuh kak? Ya pada ketawa dong. Jangan ketawa. Apa IU itu tuh, Kak? IU? ini kode penerbangannya. Kode penerbangan. Apa artinya? Enggak. Nggak ada artinya sih. Enggak ada artinya, tapi IU Tiap maskapainya aja. ada kode penerbangannya juga, IU, ID atau yang lainnya gitu. Kalau ini IU. IU. Katanya IU, I love you. Oh, I love you. Bener Itu ya? cowok yang bilang. Oh itu cowok yang bilang, oh dia nggak mau kalau gue yang bilang. Oke, fine. Tapi itu bener nggak kak? Katanya kepanjangannya itu kan milenial. Jadi IU itu I love you enggak ya? Atau Enggak emang lah. itu dibuat aja? Itu netizen kali. Netizen, please jangan permalukan saya. Ini netizen juga nih kayaknya ya. Tapi kakak selama di Super Airjet berarti udah berapa lama nih? Aku belum setahun sih, baru dari Maret mulai aktif. Mulai aktif di Maret, berarti sebelumnya pelatihan dulu. Betul. Terus kalau di pelatihan di Super Airjet, beda nggak dengan pelatih? Mungkin kakak kan dari dulu udah jadi pramugari nih. Beda nggak pelatihannya dengan maskapai lainnya? Sebenarnya sama aja sih dari safety service-nya, cuman yang beda itu kita temanya itu emang fun. Kan ada yang beberapa maskapai itu temanya lemah lembut gitu loh. Betul. Kalau kita tuh emang fun, energik gitu. Makanya main karena TikTok milenial. Suka nemu Makanya di main TikTok ya. iya. Jadi memang istilahnya memang ini nyasarnya memang milenial, makanya main Betul. TikTok, media sosial juga. Jadi itu penting. Mungkin salah satu syarat untuk menjadi pramugari atau pramugari Super Airjet adalah harus bisa main TikTok. Harus bisa joget-joget ya. Harus bisa bisa pargo, sandwich ya. ya, harus bisa pargo. Coba pargo ya dong, Kak. Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Karena tadi kakak sempat di awal-awal banget bilang sekarang penerbangan udah mulai rame gitu. Berarti kan di Super Airjet juga gitu ya kak. Ini nanti akan ada kenaikan harga nggak? Nanya aja nih dulu. Jangan gitu ya. Gimana tuh kak? Enggak dong, kita kan temanya itu LCC. Jadi kita nggak mungkin ada kenaikan harga. Cuman kita mau buka beberapa destinasi juga. Jadi memperbanyak destinasi rute-rute di Indonesia. Kemana aja tuh kak? Rahasia dong, makanya naik Super Airjet. Bener ya, Mas, voucher ya, potongan lah dikit. Tetap loh ya. Tapi kalau pramugari, kalau bawa keluarga dapat diskon ya kak? Dapat dong.
kan aku keluarga kakak ya. Oh, Kan iya. kita udah kenal, udah bestie banget. Nanti mau kemana? Aku mau Bali aja tetap. Nah, ini mungkin juga yang suka jadi bahan sama netizen. Ada beberapa maskapai gitu yang kadang keluhan untuk delay-nya tuh luar biasa. Kalau misalkan penumpang, aku kalau sebagai penumpang nih, aku dapat pesawatku delay, mungkin nggak apa-apa kalau delaynya cuma beberapa waktu gitu, atau mungkin dikasih kompensasi ya. Kalau di Super Airjet gitu nggak Kak? Kalau emang tiba-tiba delay, ada kompensasi Kak atau seperti apa? Sebenarnya kalau delay semua orang kayaknya nggak mau deh, termasuk kru-nya juga nggak mau delay kan, karena Iya. waktunya juga kan. Di delay itu ada beberapa alasan, seperti cuaca. Nggak mungkin dong cuaca buruk banget kita paksain, atau ada kendala di pesawat, ya nggak mungkin dong kita paksain untuk kendala itu. Iya. Jadi orang-orang yang komentar suka delay itu punya alasan gitu loh. Kita juga nggak mau delay gitu. Untuk kompensasi ada, cuman itu untuk beberapa jam delaynya gitu. Biasanya di atas 2 jam Di atas 2 gitu jam. ya. Kalau pramugari sendiri ada istilah lembur nggak? Lembur. Bagai kuda ya. Kerja keras kalau itu bagi kuda. Kalau lembur kayak kita semua. Ada nggak sih Kak istilahnya lembur? untuk Lembur nggak ada pramugari? sih, paling jamnya yang nentu itu loh. Kan kalau biasa orang kantoran office hour ya. Kalau kita ada jam 2 pagi kita harus udah bangun. Jam 1 pagi kita pun pasti udah bangun gitu. Kalau kamu kayak misalkan lagi terbang ke Bali gitu, itu langsung balik lagi nggak sih Kak ke Jakarta? Misalkan penerbangannya Jakarta-Bali, itu apakah, nah ini aku juga penasaran nih, apakah pramugarinya akan sama ketika, kan suka jamnya kan pasti ada tuh, abis Jakarta-Bali nanti ada lagi Bali Jakarta. Apakah pramugarinya sama ataukah diganti? Jadi kamu stay dulu di Bali, nanti kamu baru terbang lagi? Sebenarnya kita tuh ada pulang pergi tuh misalnya Jakarta, Surabaya, Jakarta itu kita pulang pergi. Ada juga 4 landing dan ada juga kita nginep di kota itu, namanya RON. Oke. Kalau run tuh biasanya berapa hari Kak? Tergantung, ada bisa sampai 4 hari, bisa juga kita di-extend sampai 6 hari. Kenapa itu sampai terjadi? Run atau yang di extend itu? Sebenarnya yang pertama udah rute aslinya seperti itu berhari-hari. Yang kedua itu karena alasan mungkin penerbangan dari kota tersebut untuk ke Cengkareng itu cukup banyak. Jadi kita di-extend untuk beberapa hari di kota itu. Oh gitu. Tapi boleh nggak sih kita udah extend, kita pengen pulang, kita beli aja tiket, kita pulang, bisa nggak Kak? Nggak bisa, mohon Nggak maaf. bisa, mohon maaf, pertanyaannya Wulan. Tapi kan nggak apa-apa ya. Terus sama nggak sih Kak? Kalau nggak salah ada pesawat yang juga nganter barang ya, setahu aku. Kargo. Ah, itu kan ada pramugarinya juga nggak sih? Kalau kargo itu ada pramugarinya, cuman paling beberapa gitu loh, setengahnya dari yang seharusnya. Oh, berarti kalau satu penerbangan ada berapa pramugari Kak harusnya? Ada 4. 4. Berarti Jadi kalau dia kargo 2 orang. dua. Nah kalau misalkan masalah kadang-kadang nih bagasi gitu ya Kak ya. Pernah menemukan penumpang yang agak sedikit, maksudnya cabin, sorry bukan bagasi. Yang kan cabin itu ditentukan berapa kilonya gitu kan ya Kak. Betul. Terus dia lebih nih, itu gimana itu Kak? Sebenarnya kalau dia bawa berlebihan itu kita alihkan ke ground staff. Jadi ntar dipindahin ke bagasi. Mau nggak mau dong kan yang lain nggak kebagian. Benar. Kadang ada juga yang curi-curi. Pernah ada juga yang bawa dispenser. Dispenser kecil tuh. Dispenser kecil. Terus kayak barang-barang yang bener-bener besar. Makanya aneh. Lah ini ibu nggak keteteran. berat apa? Iya. Iya. Pernah juga ada satu orang itu bawa tas ransel ya besar, terus dia bawa tentengan oleh-oleh, terus dia bawa koper 2. Makanya lah gimana dia turunnya? Nah terus akhirnya gimana? Itu berarti harus dibawa ke ground staff. Harus Itu diturunin. mungkin yang tadi bawa dispenser dia pengen bikin Starling di pesawat. bikin pop mie. Iya, begitu udah dibuka ya kopi. Mungkin dia pengennya gitu Kak. Tapi berarti kamu banyakkan dalam sebulan, kalau kamu boleh berhitung berapa hari kamu terbang Kak? Untuk saat ini. Untuk saat ini pokoknya 6 hari kerja itu 1 hari libur. Berarti libur hanya sehari, 6 1 hari. harinya 6 hari. terbang. Yuk, kita masuk ke Kota Jur. Tahu nggak Kota Jur? Belum tuh. Kode tanya jujur. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kartu ini. Jadi ini kita banyak juga ya kartunya ya. Oke, bagi 5, 1. Ayo Kak ya. Kocok dulu nih. Ya udah jatuh-jatuh. Saya tuh nggak cocok ngocok kartu, cocoknya ngocok yang lain. Iya, baik. Oke ya. 1, 1. 2, 2. Nanti ini dicepetin. 3, 4, 5. Oke Kak, kita ganti-gantian nanya, tapi ini namanya kode jawab jujur ya, Kota Jur. Kode tanya jujur. Jadi kalau ditanya harus jawab jujur ya Kak. Mau siapa duluan?
Ini aja, gunting batu ya. Iya, gunting batu ya. Yang menang nyanyi duluan ya. Oke, sekali aja ya. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Nah, kayak aku menang. Baiklah. Emang harus hostnya duluan yang nanya. Pertinyi ini. 3 tipe cowok idaman. Wangi, Wangi, humoris, humoris. cuek. Oke, langsung daftar ya. Kamu merasa wangi, humoris, dan cuek ya sama Kak Putri ya. Oke. Harusnya kakak juga tanya ini tapi nggak usah lah, orangnya nggak tahu. Sebutkan hal terburuk dari lu dan yang orang lain belum tahu. Apa nih Aduh, hal terburuk? Hal terburuk dari aku yang orang lain belum tahu. Permasalahannya gue aja udah jelek banget, udah buruk banget. Masalahnya udah orang tahu. Jadi orang udah tahu nih jelek-jeleknya gue gitu ya. Mandi sehari sekali. Aja. Terima kasih. Orang itu belum tahu ya? Kayak banyak yang nggak tahu kan. Sehari sekali pagi hari. Tapi semenjak kemarin karena COVID, jadi ya dari mana ya pasti mandi, dari mana pasti mandi. Tapi pas lagi di rumah aja yang kita emang lagi WFA, ya mandinya sehari sekali. Kalau Kak Putri? Sama dong. Sama. Kayaknya setiap cewek mandi. Iya, sehari sekali gitu loh. Itu adalah kunci. Tuh kan, semuanya cewek tuh pasti mandi sehari sekali. Kunci rahasia ya. Iya. Kenapa? Karena kan males tuh rambut lagi. Kita kan maunya kan cantik luar dalam. Oke. Next question. Kak, kalau kamu punya indera keenam, inderanya banyak banget ya. Dia ada 6. Ada 6. Mau dipakai buat apa? Bisa apa kamu? Mungkin bisa ini kali ya, nerawang hati orang. Terus kamu Jadi pakai biar buat gak usah apa? capek-capek nunggu. Udah kita tahu di nerawang hati. Buat pacarnya Kak Putri dia udah kode. Dia berarti udah nunggu kamu kelamaan. Udah cepet deh. Jangan kelamaan cuma bilang, "Kamu udah makan belum? Ajak makan." Kamu udah Jangan ini belum? nanya ya. Jangan nanya. Kamu udah landing belum? Jemput. Ya, gitu saya ajarin. Oke, lanjut ya boleh Kak. Kalau waktu bisa diputar, apa yang ingin lu lakuin sekarang? Banyak juga ya. Banyak. Kenapa giliran pertanyaan aku berat nih ya? Kalau waktu bisa diputar, apa yang mau aku lakuin sekarang? Mau banyak-banyak nabung. Biar bisa jalan-jalan banyak lagi sama Super Airjet. Kapan dong? Mas voucher ya Mas, jangan lupa loh. Oke, kalau kakak apa? Gak ada sih. Nggak ada ya, udah bersyukur Udah aja bersyukur. sama hidup ini, betul. Next question. Kapan terakhir kali kamu merasa menyesal nggak? Orang tadi nggak ada, tapi kamu pernah nggak merasa menyesal? Terakhir kali? Merasa menyesal paling itu sama nggak nabung kali ya. Jadi kurang save money. Kurang save money ya, semua Iya, boros. diborosin, oke. Wanita ya. Betul. sama Banyak lah kebutuhan. kita, Kak. Iya. Oke. Aku nggak bisa hidup tanpa Tanpa air, Uang ya? udara. Tanpa air, udara, oksigen nggak bisa hidup tuh saya kebetulan ya. Kalau uang, ya semua orang pasti butuh uang lah gitu. Tapi bukan berarti kita harus mendewakan uang gitu kan. Yang pasti itu aja tadi, ketika emang lagi ada rezeki ya memang harus ditabung supaya tidak menyesal di kemudian hari. Apa hal paling penting dalam hidupnya Kak Putri? paling penting bersyukur sih sebenarnya. Abis ini ada The Massive. Syukuri apa yang ada. Bersyukur ya. Bersyukur. Ada yang ikut nyanyi di belakang. The Massive ya. The Massive. Oke Kak, masih ada 2. Pilih dilamar pilot atau dilamar Boy William? Boy William aja deh. Boy William. Masalahnya dia udah punya ini. Iya, Calon istri. Kalau aku tuh kenapa Boy William ya Kak? Karena aku pikirnya tadi gini. Kalau aku pilih pilot, kita tuh nggak tahu ketika dia terbang. Walaupun pas Boy William kerja pun kita nggak tahu, tapi seenggaknya kita udah tahu ya memang dia banyak fansnya, komen-komen dari netizen dan lain-lain, ya udah harus terima aja. Kalau pilot kan kita nggak tahu tiba-tiba. Tapi pernah ada yang deketin pilot? Gak ada. Kalau nunduk tuh ada sebenarnya. Ada yang pengen ngedeketin tapi kamu yang nggak mau kali ya? Mungkin gak ada yang lebih serius gitu loh. Oh, pengennya langsung serius. Jadi Satset, pengennya satset. satset. Tolong pacarnya Kak Putri. Satset. Dah. Pertanyaan terakhir dari aku. Jika aku sedang sedih, aku pengennya Pengennya dikasih tisu, ya kan? ya, Buat lap air mata. Bener. Nggak pengen dipeluk gitu atau dicium atau dipuk-puk gitu. Tisu aja. Tisu aja udah cukup. Soalnya banyak juga Kak selain lagi sedih butuh tisu.
lagi makan butuh tisu gitu maksudnya ya kan. Betul. Pilih cowok ganteng tapi bau atau cowok jelek tapi wangi? Cowok jelek tapi wangi. jujur banget ya, maksudnya kalau menurut aku tuh kayak kamu tadi bilang gitu ya, bau tuh penting gitu. Soalnya kalau iya kan kita kan sebelahan Iya. nih ngobrol, terus dia bau, biar kata ganteng juga pengennya Kalau begini pakai masker terus. ya. Iya. Kalau kamu tuh pilih mana tadi? Ganteng tapi bau atau jelek tapi wangi? Jelek tapi wangi dong. Jelek tapi wangi, sama orang tadi dia bilangnya sukanya wangi ya kan. Pasti yang ada Luar biasa, wanginya. Ada wanginya. Tepuk tangan dulu dong. Kagak ada tepuk tangan. Banget nih aku tuh gitu Kak. Kalau di kode tuh kita pokoknya santai-santai Harus kode aja ya. gitu ya Kak. Kalau dari kamu Tri ada nggak pesan-pesan mungkin untuk sahabat Kompas atau mungkin untuk calon-calon penumpang dari Super Airjet gitu ya? Ada nggak sih Kak sebagai pramugari pesan kamu untuk mereka apa? Semoga tetap naik Super Airjet ya pastinya. Mm-mm. Dan barangnya jadi banyak-banyak. Tuh. Apalagi kalau naikin bagasi dia dilepas. Hah? Iya, jadi dia naikin barang nih ke luggage bin, dia lepas kita bantu. Jadi kita juga yang mau jatuh. Kena juga ya, aduh tuh. Banyak Itu aja. banget tuh, banyak banget. Banyak yang seperti itu. Jadi dilihat juga pramugarinya, pramugaranya. Soalnya kalau pramugara kayaknya agak jarang ya. Pramugari lah istilahnya gitu kan. Jadi pesannya dari Kak Putri tadi, coba lihat tangan sehalus ini, tubuh sekecil ini, kamu mau nyuruh dia taruh barang segede-gede gitu. Hey, jangan seperti itu ya. Tadi ada pesan-pesan apa tuh Kak? Udah kepotong ya. Boleh? Buat calon-calon FA yang mau daftar jadi pramugari, Supajet buka tiap hari di LOC. Di LOC. Oke baiklah kalau gitu Kak Putri terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak semuanya juga ya, mungkin dari Super Airjet juga terima kasih karena udah boleh nih Kak Putrinya mampir ke sini. Ya mudah-mudahan tadi perbincangannya Wulan sama Kak Putri bisa sedikit menjawab kekhawatiran gitu ya tentang mungkin profesi pramugari dari orang tua atau mungkin profesi-profesi dari pacar-pacarnya, ngelihat bahwa tidak semuanya pramugari ataupun pilot ataupun yang berprofesi di atas sana tuh itu buruk, bahkan mereka lebih memprioritaskan yang namanya penumpang dibanding diri mereka sendiri. Kalau gitu Wulan harus pamit. Sekali lagi terima kasih Kak Putri, kita akan ketemu lagi di konten dewasa alias kode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen yang banyak ya, dan share, dan mungkin boleh kalau ada yang ngasih pertanyaan ataupun ngasih ide kira-kira siapa lagi sih nanti yang mau saya undang. Kalau gitu saya Wulan dulu pamit, sampai jumpa lagi di kode dewasa. Dah.